Saking penting. Bisa dibayangkan kalau misalnya kita ada masalah pada otak kita ya, bagaimana kontrol motoriknya. Misalnya contoh pada pasien Parkinson, stroke gitu ya, itu kan dia ada defisit neurologis, ada gangguan pada otaknya ya, sehingga kontrol motoriknya jadi kacau. Makanya jadi, saat jalan dia mengalami kesulitan ya, kalau kita kan jalan nggak pernah berpikir, nggak pernah merasa berat. Ada nggak di antara kita yang kalau jalan tuh kayaknya berat banget, usaha banget gitu, sampai harus mikir, "Ini kaki tolong, kaki angkat-angkat," gitu. Pernah nggak berpikir seperti itu? Tidak, Ibu. Iya ya, jadi memang sudah, semacam refleks aja kita jalan gitu ya. Dan itu harus kita syukuri ya, karena, kalau orang yang mengalami gangguan neurologis pada otak, ya, itu sulit sekali. Kemudian, yang sederhana aja kayak menyentuh hidung misalnya, itu kayaknya sampai kita bisa membersihkan hidung kita misalnya gitu ya, itu juga butuh kontrol motorik. Ya, sampai bahkan, apa namanya, otot-otot yang bekerja itu tuh ternyata nggak sedikit gitu ya. Jadi di dalam tubuh kita manusia ini ada sekitar, 150.000, ini kayak saya cerita dulu nih, 150.000 neuron motorik ya yang mengontrol kontraksi kurang lebih 600 dari otot ya. Untuk menghasilkan gerakan, bagian dari 600 otot itu harus berkontraksi dalam pola yang, tepat ya, waktu yang tepat untuk menghasilkan kekuatan yang tepat dan pada waktu yang tepat juga gitu. Ya, jadi, kalau kekuatannya berlebihan, kita misalnya mau minum berlebihan itu juga kan air bisa tumpah kena muka kita atau ke sedak gitu ya. Sehingga kekuatannya pun memang harus benar-benar tepat gitu ya, dan itu semuanya diatur gitu ya. Eee, Neuron motorik kita gitu ya, ada serat ototnya, terus kemudian nanti berinteraksi dengan, otak ya, sehingga menghasilkan potensial aksi yang tepat, menghasilkan kontraksi, dan menghasilkan kekuatan serta gerakan yang memang sesuai dengan tujuan. Yang diharapkan gitu ya. Oke, kita masuk ke sini, central control of motor function-nya ya. Oke, eee, kontrol, apa namanya, fungsi motorik ya, yang dikontrol dari, sentral ya, dari pusat, dari otak kita. Next slide. Ya ini, next. Halo? Halo? Ada kendala kah? Halo Siven, Aryan? Iya Ibu, apa slide-nya sudah ke next? Di saya sudah di next. Belum? Di yang lain gimana? Ini saya juga soalnya sinyalnya di sini agak susah nih. Belum, Ibu. Belum. Belum, Enggak, Bu. oh iya, berarti belum ya? Sebentar. Kebetulan saya di kampus, jadi memang agak ini nih, sinyalnya malah justru bagusan kalau di rumah. Oke, next slide bisa? Back, ini terlalu jauh ke slide ketiga. Oke, ini. Oke, ya. Ini gambarannya bisa di ini enggak full screen atau memang segitu aja? Susah ya? Oke, tapi teman-temannya bisa lihat ya, jelas ya. Oke, mungkin ada kendala itu di ini aja, enable editing-nya tuh diaktifin aja kalau enggak, biar mudah.
Diklik yang di atas itu, enable editing. Itu kan ada Ya, enable sebentar Ibu, ini ketutupan nama share screen-nya. gitu. Oke. Oke, kan ini kan sudah pernah dapat materinya udah saya kirim. Oke, ada yang mau cerita nggak sedikit apa sih yang kalian tangkap dari ini? Dari slide ini? Sudah terlihat full screen belum, Bu? Ya, sudah. Back dulu, back. Oke, ini ya. Ada yang mau cerita? Ini kalau hari ini ujian berarti belum siap dong. Oke ya. Jadi kayak itu makanya saya perlu klarifikasi karena memang kalau neuroscience apalagi kalau cuman slide emang agak sulit, nggak apa-apa nanti kita belajar bersama ya. Jadi gambarannya di sini bahwa korteks cerebri di sini ya, terutama di sini area asosiasi, ini dia yang menghasilkan impuls ya untuk bertindak ya untuk menghasilkan aksi di sana ya. Terus kemudian dia juga apa namanya yang melakukan desain ya, yang mendesain, terus kemudian yang merencanakan gerakan ya. Jadi ingat cerebral cortex khususnya di area asosiasi ini dia yang berfungsi untuk dia yang melakukan perencanaan, terus kemudian mendesain ya. Jadi desain gerakannya mau kayak gimana sih, terus planning geraknya mau seperti apa, sampai yang tahap sebelumnya itu ada impulsnya juga ya, impuls untuk aksinya ya. Jadi pertama menghasilkan apa namanya impuls untuk bertindak atau aksi ya, desain dan perencanaan gerakan. Kemudian ada basal ganglia dan talamus. Nah, kalau basal ganglia dan talamus ini dia yang menyediakan ini ya program motorik motorik kasar ya, gross motor program ya, jadi program motorik kasar ya. Programnya itu mau seperti apa itu disediakannya tuh oleh basal ganglia. Jadi kalau seperangkat komputer itu kan masing-masing hardware-nya itu hardware dan software-nya itu kan memiliki fungsi tersendiri. Nah, sama dengan otak kita ya. Kemudian untuk korteks motorik ya, brainstem atau batang otak dan spinal cord ya. Ini nanti yang berinteraksi untuk mempertahankan postur dan eksekusi gerakannya. Ya, jadi yang melakukan eksekusi itu motor apa namanya? Motor korteks, brainstem dan spinal cord. Ya, jadi melakukan interaksi ketiganya untuk menghasilkan gerakan dengan postur yang baik gitu ya. Kemudian kalau cerebellum ini dia yang menjaga keseimbangan atau equilibrium dan apa namanya gerakan yang terkoordinasi gitu ya dengan baik gitu ya, yang halus gitu ya. Makanya sampai saya kayak tadi misalnya ngambil minum gitu ya, sampai smooth itu kan gerakannya sangat halus gitu ya. Itu membutuhkan koordinasi yang apa namanya sangat tinggi ya. Coba kalian cek untuk orang-orang yang gangguan cerebellum ya, kalian minta untuk ambil barang gitu ya, terus kemudian kalian berikan penugasan, misalnya kayak minum tadi, itu dia pasti kemana-mana karena dia tidak bisa memperkirakan misalnya jarak, terus kekuatannya harus seperti apa ya, koordinasinya tuh nggak ada. Ini nanti keluar di ujian ya. Pokoknya jangan sampai ke bolak-balik ya. Jadi kalau kita gerakan itu muncul itu kan harus ada impulsnya dulu ya. Nah, impulsnya itu ya yang apa namanya dihasilkannya itu dari korteks area asosiasi
ya tadi. Terus kemudian di sana juga setelah oh ya datang impuls di sana dipersepsikan, kemudian didesain dan diplanningkan ya. Mau seperti apa nih gerakannya gitu ya. Perencanaan awalnya tuh ada di sini di cerebral cortex yang area asosiasi. Kemudian nanti baru setelah di planning, oke, diprogram ya basal ganglia dan talamusnya. Bagaimana nih gerakannya yang tepat gitu ya, diprogram di sana. Kemudian baru nanti ada koordinasi antara si motor cortex, brainstem sama spinal cord gitu ya. Untuk apa? Untuk mengeksekusi gerakannya gitu ya. Dan untuk mempertahankan si posturnya. Ya, pada saat jalan misalnya kita kan jalan itu kalian kan nggak sampai jatuh karena apa? Karena ada yang maintain postur, ya. Kalau pada pasien stroke itu dia sulit tuh posturnya itu di alignment yang tepat gitu pada saat jalan kita kan jalan misalnya kaki kanan maju ke depan kita kan badan kita kan tetap seimbang ada di tengah ya alignment-nya postural alignment-nya postural kontrolnya bagus gitu ya nggak sampai jatuh. Nah kalau pasien stroke itu tidak bisa mempertahankan ada di alignment ya karena apa? Karena ada gangguan di sini ya di antara tiga ini mungkin ada gangguan baik di motor korteksnya kah, brainstem atau spinal cord-nya gitu ya. Kalau stroke sih bukan spinal cord ya, motor korteksnya mungkin. Kemudian cerebellum. Cerebellum ini dia tadi yang pertahankan keseimbangan dan koordinasinya ya, supaya gerakannya tuh halus gitu. Oke, next slide. Nah ini ada descending motor control ya. Untuk apa namanya pusat yang lebih tinggi gitu ya. Ini untuk kontrol motorik ini diperlukan untuk pertama adalah inisiasi gerakan volunter ya. Inisiasi itu mengawali geraknya ya. Terus kemudian mengatur kecepatan, kekuatan dan kelancaran dari gerakan ya. Jadi diperlukan memang kontrol dari pusat ya. Apa namanya seperti pada pasien Parkinson kayak gitu itu yang gangguan di ganglia basalis dia sulit untuk menginisiasi gerak jadi memulai gerakan itu sulit saat dia suruh jalan macet dia nggak bisa ya sebaliknya setelah dia jalan untuk suruh stop juga nggak bisa ya. Jadi saking pentingnya itu ya ada kontrol pada saat kapan kita harus memulai, saat kapan kita harus berhenti gitu ya. Terus kecepatannya juga begitu. Jalan kalau kita kan ritmenya kan terus gitu, ritmenya tuh bagus gitu ya. Nah kalau pada pasien Parkinson tuh enggak cepot gitu ya jalannya, tapi diseret-seret seperti itu ya. Kekuatannya, kelancaran gerakannya itu dipengaruhi dari pusat ini ya. Kemudian, nah ini di pusat untuk mengatur motor kontrol ini ada dua ya, ada traktus descendens sama yang ascendens ya. Untuk descendens itu adalah kontrol motor functionnya. Nah kalau si ascendennya itu adalah untuk sensory functionnya, untuk planning dan feedbacknya ya. Planning dan feedback ini fungsinya untuk apa? Untuk ini ya, jadi kalau misalnya ada kalanya kita kalau jalan itu kan nggak selalunya jalanan tuh rata misalnya. Di tengah jalan ternyata kalian menemukan lubang misalnya seperti itu. Itu ada feedback tuh. Harusnya planning awalnya kalau di otak kita tadi yang melakukan planning di korteks yang asosiasi tadi udah terprogram kalau jalan tuh harusnya A misalnya. Nah, ini karena ada lubang maka ada dan ini feedback ini muncul sesuai dengan pengalaman kita gitu ya nanti ya oh ya ada lubang berarti kita harus ngapain nih harus lompat misalnya berarti ada replanning lagi reprogramming di sana ya jadi semuanya harus diprogram ulang nih oh enggak bisa nih jalan kayak biasa gitu ya. Nah kalau pada pasien-pasien yang defisit neurologis itu enggak ada
yang seperti itu gitu ya. Apalagi pada pasien yang cerebral palsy misalnya. Kalau cerebral palsy kan dia otaknya itu belum mateng, terus udah rusak gitu. Jadi belum ada informasi sensorik sebelumnya, belum ada pengalaman sebelumnya, sehingga dia akan lebih sulit lagi. Makanya kenapa fisioterapi misalnya kan suka kalian mungkin ada sensori integrasi itu yang pada pasien yang apa namanya apa cerebral palsy terus diberikan obstacle kayak gitu ya, jadi halang rintang gitu ya, terus kemudian suruh dia ini diberikan penugasan seperti itu gitu ya. Itu karena apa? Karena untuk memperkenalkan ya, membuat program jadi untuk problem solvingnya dia pada saat mengalami pada saat kita kan dalam hidup itu kan nggak selalunya misalnya saat jalan aja tadi lancar terus gitu kan, nggak selalu gitu, pasti ada kalanya jalanan tuh rusak misalnya kasar, terus ada lubang dan lain-lain. Nah itu gimana caranya supaya bisa dalam berbagai situasi lingkungan gitu ya, di lingkungan yang berbeda. Next slide. Next slide. Nah, ini hierarki dari motor kontrol. Ya, hierarkinya ada high level, middle, low, ini juga keluar nanti di ujian. High level itu fungsinya untuk membuat strategi. Ya, ini adanya pada wilayah asosiasi ya, pada neokorteks, kemudian basal ganglia. Ini untuk strateginya. Nah, kemudian turun lagi pada level selanjutnya ada level taktik. Itu pada motor korteks dan cerebellum. Ya, taktiknya seperti apa. Terus kemudian baru yang untuk level yang rendahnya adalah brainstem dan spinal cord. Ini yang untuk eksekusi. Ya, ini hierarki dari motor kontrol, jangan sampai dilupakan ya. Jadi kenapa ini kita harus tahu, karena nanti permasalahannya akan berbeda dan nanti intervensi fisioterapinya pun akan berbeda. Kalau di level high gitu ya, kita tuh nggak bisa apa namanya, kalau masalahnya itu di high level, kita nggak bisa misalnya ini masalahnya jalan, memang tapi strateginya yang nggak yang bermasalah, maka kita nggak bisa ngasih contoh ujuk-ujuk misalnya ke dia, nih Pak, coba jalan yang betul seperti ini, kita cuma ngasih contoh doang, itu nggak bisa seperti itu gitu ya. Kita harus tahu dulu ini yang mengalami masalah apa namanya, di wilayah mana yang dari input sensoriknya yang mana, misalnya yang mengalami masalah itu juga harus kita perhatikan dan harus memiliki berbagai konsep intervensi yang tepat gitu ya, nggak bisa cuman ya udah nggak bisa jalan kita latih jalan gitu, nggak sesederhana itu gitu ya. Nanti belajarnya di FT ya. Next slide. Next slide. Oke, next. Ini nggak bisa. Oke, next. Nah, bagaimana otak itu berkomunikasi dengan motor neuron di spinal cord? Ini tentunya ada jalurnya ya. Apa aja jalurnya? Next slide. Ini ya, ada lateral pathway. Kalau lateral pathway itu ini ya, lebih ke sistem, mungkin kalau kalian suka dengar sistem piramidalis ya, piramidalis dan ekstrapiramidalis ya, ini lateral pathway ini sama dengan piramidalis, ventromedial pathway itu dengan ekstrapiramidalis ya. Kalau lateral pathway di sini yang masuk di dalamnya adalah apa saja nih untuk lateral? Dia terlibatnya dalam gerakan apa itu? Gerakan volunteer ya. Gerakan volunteer dari otot-otot distal ya.
Ini dia di bawah kontrol dari kontrol secara langsung dari korteks ya, dari korteks cerebri, cortical control. Kemudian kalau untuk ventromedial ya, ventromedial ini dia terlibatnya untuk kontrol postur dan locomotion. Ini dia yang di bawah brainstem kontrolnya. Ya, jadi di batang otaknya ya. Sampai di sini jelas ya. Jadi ada dua jalurnya, ada yang lateral dan ada ventromedial. Saya ulang, ini nanti keluar juga ujian ya. Untuk lateral dia yang mengontrol gerakan volunteer pada distal muskulatur ya, yaitu pada cortical control ya. Kalau ventromedial itu yang postur dan locomotion ya. Jadi saat kita jalan misalnya kayak gitu locomotion ya. Itu ventromedial yang bekerja, postur itu ventromedial. Berarti adanya di brainstem kontrolnya. Ya. Next slide. Nah, ini ya untuk lateral pathway ada corticospinal tractus, kemudian ada rubrospinal. Sementara untuk ventromedial itu ada medullary reticulospinal tractus, kemudian ada pontine reticulospinal, kemudian ada vestibulospinal tractus dan tectospinal tractus. Ya, ini juga bisa saya keluarkan saat ujian. Jadi dari tadi keluar ujian semua nih ya. Oke, ya. Oke, kalau saya tanya sekarang, jalur mana yang mengatur untuk locomotion dan postur? Ventromedial. Ventromedial, Ibu. Ya, ventromedial pathway ya. Tepatnya di mana tuh? Siapa yang mengontrol? Di brainstem, Ibu. Di bawah brainstem, Ibu. Oke, ya brainstem yang mengontrol ya. Oke, kalau hierarki tadi, hierarki yang middle itu strukturnya apa? Bagian mana yang middle? Di bagian motor korteks dan cerebellum, Ibu. Oke, fungsinya untuk apa? Kalau middle? Taktik, Bu. Fungsinya untuk taktik, Bu. Oke, berarti ini bisa semua nih ya. Mudah-mudahan lulus semua nih. Next slide. Ya, masih yang tadi. Oke, next. Tunggu sebentar. Oke ya, ini tadi lateral pathway itu. Tadi yang ada dua, ada corticospinal tractus, ada rubrospinal. Nanti saya bahas pas di piramidal dan ekstrapiramidal ya. Next slide. Next. Oke, next. 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 Next slide. Nah ini ya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana apa bedanya piramidal sistem dengan ekstrapiramidal? Halo? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Semuanya ngedenger cerita terus nih dari tadi. Nanti lama-lama pada tidur. Oke. Ini ya, saya ulangi. Jadi memang ini masuknya ke traktus descendens ya. Traktus descendens, kenapa disebutnya traktus descendens? Dia itu jalur di mana
apa namanya, sinyal ya, sinyal motorik ya. Jadi sinyal motorik itu dikirim dari otak ke neuron motorik di bawah ya. Jadi traktus descendens itu jalur di mana jalur atau pathway ya. Pathway yang mengirimkan sinyal motorik ya dari otak ke neuron motorik di bawah ya. Neuron motorik yang di bawah itu kemudian nanti secara langsung akan mempersarapi otot untuk menghasilkan gerakan. Sampai di sini jelas ya. Jadi ini yang disebut dengan traktus descendens. Jadi harus tahu dulu nih. Dari tadi bicara traktus descendens, jangan-jangan pada belum tahu nih. Ya, apa? Ada yang bisa mengulang apa traktus descendens? Izin Bu. Coba. Ya, silakan. Descendant itu jalur persarapan yang membawa perintah atau impuls saraf dari bagian yang asosiasi atau dari otak menuju ke saraf-saraf motorik dan nantinya untuk menghasilkan sebuah aksi atau gerakan. Oke, betul sekali ya. Itu tadi traktus descendens. Ya. Nah, traktus motorik secara fungsional tadi dibagi menjadi 2 kelompok besar ya. Traktus piramidalis dan traktus ekstrapiramidalis. Nah, traktus piramidalis ini yang berasal dari korteks cerebri. Dia nanti yang membawa motor fiber gitu ya ke apa namanya? Spinal cord dan brainstem. Ya, mereka yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan muskulatur ya, gerakan volunter ya, gerakan volunter dari otot-otot pada wilayah tubuh dan wajah. Ya, jadi saya ulang, traktus piramidalis ini berasal dari korteks cerebri, dia yang membawa motor fiber dari ke sumsum tulang atau spinal cord dan batang otak atau brainstem. Ya, si traktus piramidalis inilah yang nanti bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan volunter dari otot-otot pada bagian tubuh dan wajah. Ya. Kemudian kalau ekstrapiramidal traktus ini dia berasalnya tadi dari batang otak atau brainstem ya, membawa serat motorik ke spinal cord. Ya. Jadi harus tahu bedanya ya. Kalau tadi piramidal itu berasal dari korteks cerebri kemudian dibawa ke spinal cord dan brainstem. Nah, kalau ekstrapiramidal justru dia berasal dari brainstem ya, kemudian dibawa tadi motor fibernya itu ke spinal cord ya. Nah, si ekstrapiramidal ini dia yang bertanggung jawab untuk mengontrol gerakan involunter ya, dan gerakan yang otomatik ya dari semua otot. Gerakan otomatik itu otomatis itu yang seperti apa? Contohnya misalnya seperti tonus otot, kemudian keseimbangan, postur ya, terus kemudian locomotion tadi ya, itu semuanya dikontrolnya oleh traktus ekstrapiramidal ya. Nah, karena tidak ada sinaps dalam descending pathway ini, maka pada akhir traktus descendens ya, neuron itu bersinaps dengan neuron motorik bawah ya, atau lower motor neuron ya. Tahu ya, pernah dengar mungkin ya, lower motor neuron pernah dengar? Ada upper motor neuron, ada lower motor neuron. Ya.
Sampai di mana tadi sudah jelas? Jadi tidak ada sinaps dalam jalur descendant ini, ya, descending pathway ini. Nah, pada akhir traktus descendant, si neuron ini bersinaps dengan lower motor neuron, ya. Tadi yang disebut sama saya yang neuron motorik bawah itu ya, lower motor neuron kalau kalian bingung ya, karena biasanya seringnya disebutnya lower motor neuron ya. Dengan demikian, semua neuron dalam descending motor system ya itu diklasifikasikan sebagai upper motor neuron. Jelas sampai sini? Karena tidak ada sinaps tadi, nanti dia bersinapsnya itu langsung dengan lower motor neuron ya di akhir traktusnya. Makanya semua neuron dalam sistem motorik descendens ini diklasifikasikan sebagai neuron motorik atas atau upper motor neuron. Sel body-nya itu ditemukan di korteks cerebri ya atau batang otak tadi brainstem ya. Dengan aksonnya aksonnya ada di sistem saraf pusat ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ada pertanyaan misalnya yang mengatur tonus otot, keseimbangan, postur, locomotion itu siapa? Ekstrapiramidalis. Ya, betul. Ekstrapiramidalis. Ya, jadi, nah ini ada kabar baik juga nih. Kalau ada gangguan misalnya keseimbangan pada postur, terus kemudian tadi keseimbangan karena ekstrapiramidal, karena dia sistemnya berasal dari batang otak, membawa serat ke sumsum tulang belakang. Jadi kabar baiknya kalau ada gangguan kognitif gitu ya, walaupun ada gangguan kognitif, orang yang mengalami gangguan keseimbangan itu juga prognosanya akan baik. Karena kan dia tidak sampai ke area korteks kan, nggak di korteks cerebri, masih di brainstem dan sampai ke bawah gitu yang mengatur itu. Ya, jadi kalau misalnya nanti ada kalian menemukan ada pasien, terus ada gangguan postural, terus kemudian gangguan keseimbangan seperti itu, tapi dia juga disertai ada gangguan kognisi, jangan khawatir gitu ya. Dia tidak perlu sampai di level atas soalnya fungsinya, ya. Jadi nggak masalah gitu, keseimbangannya itu prognosanya akan tetap baik gitu ya. Jadi jangan ini ya, jadi nggak dipengaruhi oleh kognitif kalau keseimbangan ya. Makanya ada orang yang sebetulnya di kelas nggak terlalu pinter tapi dia kok jago banget bawa motornya misalnya kayak gitu ya. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak berbanding lurus kan, orang yang pinter di kelas tuh pinter bawa motor, ngebut-ngebut, terus kemudian dia nggak ini keseimbangannya bagus. Karena untuk sampai bisa bawa motor itu kalian berarti emang luar biasa balance-nya, ya. Keseimbangan kalian, postural control-nya itu udah sangat bagus, ya. Dan itu cukup dengan dilatih gitu, ya, dengan latihan. Ya, jadi tidak membutuhkan kognisi. Ya karena levelnya itu nggak di high level itu ya jadi jadi nggak perlu aneh gitu nanti dan kalau dapat pasien yang seperti saya tadi ceritakan jangan khawatir gitu ya nggak ini kok nggak masalah gitu ya kognitif tuh nggak mempengaruhi keseimbangan secara langsung ya kecuali ada faktor yang lain ya yang menyebabkan gangguan keseimbangannya itu. Tapi kalau misalnya dia keseimbangan yang murni, yang memang diakibatkan oleh tadi ya ekstrapiramidal itu nggak terlalu khawatir ya, prognosanya akan bagus.
Oke, itu tadi. Terus kemudian traktus piramidal. Kenapa dinamakan traktus piramidal? Itu juga ternyata dikarenakan apa namanya? Dia itu dari ada namanya ini ya, medulari piramid ya pada medula oblongata. Jadi si traktus ini kan dia melalui apa tadi medulari piramid di medula oblongata ya. Makanya kenapa disebutnya traktus piramidalis. Ya. Secara fungsional ya si traktus piramidalis ini terdiri dari berapa ini? Untuk traktus piramidalis ada berapa? Tadi piramidalis itu sama dengan apa tadi? Traktus piramidalis sama dengan lateral pathway. apa? Lateral pathway. Oke, tadi lateral pathway kan ada 2 ya. Ada apa aja tuh? Kortikospinal sama rubospinal, Bu. Oh, oke. Sekarang kita bahas satu-satu. Apa sih kortikospinal itu? Ada yang tahu nggak? Izin menjawab. Ya. Kalau yang saya tahu kortikospinal itu jalur yang dari jalur saraf yang menghubungkan dari otak atau korteks langsung ke bagian sumsum tulang belakang atau spinalis. Oke, ya betul ya. Dari namanya aja sudah sangat jelas ya. Kortikospinal, ya. Kalau kortikobulbar, halo? Kalau kortikobulbar, yang lain ada yang mau jawab kortikobulbar? Apa bedanya kortikospinal dengan kortikobulbar? Ini pada diem semua. Terpesona nih kayaknya sama Zaid nih. Ayo yang perempuan. Apa itu traktus kortikobulbar? Pasti sering dengar dong. Bedanya dengan kortikospinal tadi apa? Ibu mau coba menjawab? Ya, boleh, silakan. Kalau kortikobulbar itu dia membawa informasi dari motor korteks ke otot bagian wajah, terus kepala sama leher. Iya, dia keluarnya dari mana tadi? Dari motor korteks. Oke, jadi kortikobulbar sering juga disebut dengan kortikonuklear, ya. Dia ini jalur motorik untuk white matter ya, dua neuron ya, white matter motor pathway ya. Dia yang yang menghubungkan si korteks motorik di korteks cerebri ya ke tadi piramida meduler ya, yang merupakan tempat yang medula oblongata tadi yang disebut dengan bulbar. Bulbar itu sebetulnya sama dengan ini ya, medula oblongata gitu ya.
batang otak, dan terutama terlibat dalam menjalankan tadi fungsi motoriknya saraf kranial ya, non okulomotor ya. Traktus kortikobulbar ini salah satu traktus piramidalis ya, tadi jangan sampai lupa. Bukan ekstra piramidal ya. Jadi ada dua, kortikobulbar dan kortikospinal ya. Oke, untuk kortikobulbar tadi asalnya dari mana? Dari korteks motorik, ingat ya. Kortikobulbar berasal dari korteks motorik primer lobus frontalis. Tepatnya di visura lateral dan rostral dari sulcus centralis di gyrus precentralis ya, tepatnya tuh di area ini apa namanya? Area Brodmann 4. Ya, saya ulangi, traktus kortikobulbar. Jadi kalau ada pertanyaan traktus kortikobulbar, pertanyaannya berasal dari mana? Jawabannya adalah korteks motorik primer lobus frontal. Tepatnya di visura lateral dan rostral dari sulcus centralis pada gyrus precentralis, yaitu pada area Brodmann 4. Ya, tadi kayaknya ada gambarnya ya. Traktus ini turun dari mulai corona radiata dan genukapsula interna dengan beberapa serabut di ekstremitas posterior kapsula interna. Kemudian berjalan dari korteks ke otak tengahnya ya. Ini perjalanannya emang agak ini ya, nanti lihat aja di gambarnya ya. Tadi saya sudah kasih gambarnya, nanti kalian tinggal baca dan lihat aja. Ya sama persis dengan yang gambar yang tadi saya kirim. Ya. Traktus kortikobulbar ini ingat terdiri dari neuron motorik atas, dari saraf kranial ya, jadi otot-otot wajah kita, kemudian kepala, leher itu dikendalikannya oleh sistem kortikobulbar ini. Ya, berakhirnya pada neuron motorik di dalam inti motorik batang otak. Oke, jelas ya? Oke, sekarang kita bahas tentang ini traktus yang satunya lagi. Traktus apa tadi? Kortikospinal tadi. Sudah jelas ya kalau kortikospinal ya? Ada yang belum jelas dari traktus kortikospinal? Kalau kortikospinal mensuplai apa saja? Otot-otot di tubuh kita ya. Tubuh di bagian tubuh. Ya, kalau tadi kortikobulbar, kepala, leher, wajah, ya kalau ini yang di bagian tubuhnya yang lain. Ya, itu jadi sudah ada pembagiannya. Maka nanti kalau ada kerusakan pada area traktus kortikospinal atau kortikobulbar, itu nanti manifestasi klinisnya akan berbeda. Ya, jadi kita sudah harus mulai ini nih berpikir nanti makanya kalau ada hasil MRI misalnya CT scan kayak gitu ya, sudah mulai terbiasa tuh traktus terus kemudian bagian-bagian dari otak gitu ya, karena itu nanti yang akan berpengaruh terhadap fungsi motorik. Walaupun kita sebagai fisioterapi tidak bertugas untuk pada level secara langsung ya, kan kalau kayak dokter tuh secara langsung misalnya ada kerusakan pada otaknya dibongkar terus kemudian diperbaiki gitu ya dengan cara dibedah. Nah kalau kita fisioterapi tidak ke sana, tapi dengan cara exercise, dari exercise kita itu justru bisa memperbaiki otaknya dan memperbaiki fungsinya secara sekaligus. Ya, jadi beda ranahnya. Jadi kita nih, jadi pentingnya apa kita mempelajari neuroscience? Pentingnya supaya kita nanti pada saat jadi fisioterapis, jadi kita tahu
kerusakannya di mana, terus nanti prognosanya dan gangguan gerak dan fungsi yang dihasilkan itu akan seperti apa, dan intervensinya yang tepat untuk memperbaiki gerak dan fungsi tersebut itu seperti apa gitu. Ya, jadi banyak riset-riset dari fisioterapi sekarang itu sudah ke arah sampai pada level struktur biomolekulernya. Ya, bagaimana exercise itu bisa memperbaiki dan pengaruhi hipokampus, banyak itu penelitiannya, fisioterapi yang melakukan gitu ya. Terus kemudian bagaimana kerusakan pada lobus frontal misalnya dengan diberikan exercise oleh fisioterapi, itu juga ada penelitiannya ya. Jadi kalau penelitian di luar itu kan nggak terbatas ya dananya. Kalau di kita memang masih kurang, akan tetapi kita kan bisa akses untuk jurnal-jurnalnya. Jadi nanti adik-adik semuanya jangan berhenti dan berpuas pada sampai level gerak dan fungsinya saja gitu. Harus tahu juga, makanya di ICF itu ada impairment itu kan body structure and function. Jadi bukan cuma function ya, body structure-nya juga. Body structure itu termasuk misalnya kita sebagai fisioterapi boleh juga kerjasama dengan misalnya kalau di sini TLM atau pihak laboratorium ya, dan dokter spesialis radiologi misalnya gitu ya, untuk melihat bagaimana perubahan dari struktur otaknya setelah diberikan exercise gitu ya. Jadi harapannya sampai ke sana gitu. Ya, makanya harus taunya tuh fungsinya tuh ke sana. Jadi kita belajar neuroscience-nya akan berbeda pendekatannya dengan orang-orang yang di luar fisioterapi gitu. Oke, sampai di sini jelas. Kita lanjut ke apa lagi nih? Untuk sistem ekstrapiramidal nanti dibahas ya. Ekstrapiramidal itu tadi fungsinya untuk apa? Masih ingat? Dia yang mengatur apa? Yang mengontrol apa? Mengatur postur dan locomotion. Ya, postur, locomotion, ya, keseimbangan. Kenapa sih Bu diulang-ulang soalnya? Dan sengaja saya lambatkan supaya benar-benar semuanya paham dulu nih. Ya, di dalamnya ada basal ganglia, cerebellum, dan brainstem. Ya, ingat ini penting sekali ya. Nanti di akhir pun akan ada bahasan kalau ada kelainan pada bagian-bagian ini nanti manifestasi klinisnya akan seperti apa. Ya. Karena tidak sedikit dan bahkan banyak ya sekarang itu yang pasien stroke itu bukan hanya pada lansia ya. Jadi umur 20 tuh tidak sedikit yang kena stroke dan datang ke fisioterapi 20 tahun, 30 tahun. Jadi jangan kaget ya. Ini ranahnya kita nih masih luas sekali. Ya, belum lagi dan ini mungkin ada sedikit pesan sponsor nih dari saya ya. Tolong kalian sebagai anak muda gitu ya. Saya udah pesan belum sih di kelas ini ya? Mudah-mudahan belum ya. Kalau udah berarti ingetin aja swedikat. Jadi beberapa tahun belakangan saya itu sering menemukan di rumah sakit otak tuh ya, dan di rumah sakit yang lain sih saya kurang tahu ya. Rumah sakit otak tuh ada beberapa pasien dengan CVD ya, dengan stroke gitu ya. Ternyata dia itu disertai yang lain. Jadi stroke-nya itu karena penyebabnya itu karena B20. Tahu B20 enggak? Gimana ini nggak gaul berarti. Coba B20 apa? Bukan babi ya. Apa B20? HIV AIDS. Ya, sekarang tuh namanya udah bukan HIV AIDS ya. Jadi untuk istilah medisnya ICD-nya itu udah namanya B20. Jadi tidak sedikit anak muda yang kena B20 dan dia kena stroke.
Ya, jadi tolong dan setelah ditanya ya history takingnya, mereka itu akibat dari seks bebas. Ya, jadi tolong ini apa namanya sebagai dosen kalian ya, saya mengingatkan gitu ya, kan semuanya udah balik mungkin ya. Ada yang belum balik nih. Zaid belum balik nih. Bilal belum balik. Oke, di kelas ini saya yakin udah balik semua dan sudah pernah terpapar pasti ya untuk sistem reproduksi ya. Kalian dengan usia seperti ini sudah siap untuk reproduksi. Jadi tolong dijaga baik-baik mahkotanya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Jangan tergoda ya, nikmatnya tuh cuman sesaat, tapi akibatnya ya bisa dibayangkan umur 20 tahun kena HIV AIDS gitu ya, akibat dari seks bebas itu udah semuanya tuh udah hilang, nggak punya lagi harapan. Ya, mau jadi apa? Udah nggak ada. Ya, karena kalau udah kena HIV itu udah hancur semuanya. Ya, menghancurkan diri dan keluarga, boro-boro ini ya, aduh kalau orang tua sampai tahu tuh rasanya gimana gitu loh. Ya jadi kalau sayang sama orang tua, sayang sama diri kalian sendiri, tolong dijaga baik-baik ya. Dan ini arahnya juga bisa menyebabkan kerusakan pada otak ya dari infeksi virusnya itu ya. Dan sampai saat ini tuh belum ditemukan namanya virus itu nggak akan bisa dimatikan kan? Dia kan cuma bisa dilemahkan. Imunitasnya itu seluruhnya itu lemah. Kalau pada HIV atau B20 harus terbiasa ya kalau mendengar B20, oh ya HIV berarti. Sekarang udah bukan HIV. Jadi istilah medisnya udah ini bergeser nih. Jadi tolong dibiasakan ya untuk menjaga diri gitu ya dan lingkungan, jangan sampai tergoda banget ya. Mungkin sering lihat juga di TV, Bu ini belajar neuroscience kok kemana-mana. Iya, soalnya saya juga punya beban moral ya untuk sebagai pendidik kalian. Jadi jangan sampai nanti terjerumus ya. Jadi yang perempuan-perempuan jangan mau di ini sama yang laki-laki digoda ya. Karena kalau udah hamil itu nanti ditelantarin aja ya, ditinggalin doang, udah jangan percaya ya. Kalau memang benar dia serius sama kamu, suruh dia datang ke orang tua kamu. Ya, minta dia lamar, nikah hari itu juga. Ya, jadi jangan terbuai bujuk rayu ya laki-laki. Nah, yang laki-laki juga begitu. Kalau memang sudah ngebet banget dengan puasa udah nggak bisa, ditahan dengan olahraga juga nggak bisa, ya udah nikah aja, nggak apa-apa kok. Boleh kok kuliah itu nikah, ya nggak ada larangan. Ya jadi tolong yang laki-laki juga harus bisa menjaga ya karena kakak kelas kalian ada juga yang mengalami itu ya. Jadi saya wanti-wanti nih, mudah-mudahan di angkatan kalian nggak ada ya. Nyesel itu adanya di akhir, nggak ada di awal. Di awal itu pendaftaran namanya ya. Oke. Ya, itu mungkin pesan sponsornya. Next slide ya. Saya yakin ini anak baik-baik semua ya, dari orang tua yang baik-baik. Ya, karena kalau kalian nggak baik, yang pertama ditanya pasti orang tuanya siapa sih, emang nggak diajarin ya. Sedih banget sebagai orang tua ya. Udah ngedidik dari kecil, hilang doang semuanya, hancur ya. Oke, nah kita masuk ke sini ya, untuk cerebral cortex. Kita bahas satu-satu yang tadi kita sudah bahas bersama ya. Ada yang mau gantian bicara mungkin? Ini kayaknya dari tadi saya bicara terus. Oke, silakan. Ada yang mau gantian? Ditanya mau gantian, diem. Ini diem, saya jadi bingung nih. Ayo silakan. Ayo, ada yang mau gantian nggak? Boleh gantian baca mungkin, silakan. Ada yang mau gantian baca? Duh. Nggak ada yang mau gantian juga. Kalian ini tega ya.
Coba dong gantian, ayo silakan. Yang kalian pahami aja, nanti kita baru bahas. Aduh. Masih juga emaknya yang harus ini. Ya coba. Mana siapa yang bisa gantian? Masa diem semuanya? Iya Bu, coba ini ya Bu. Oke, silakan. Zaid terus kayaknya nih, Zaid saya kasih nilai A nanti nih. Yang lain nggak ada yang mau bantu. Boleh deh, silakan untuk Zaid aja. Ya, jadi untuk cerebral cortex atau cortex cerebri ini ada beberapa area. Yang pertama itu primary motor cortex. Fungsinya buat seperti mengatur gerakan yang memiliki bertujuan atau yang volunteer gitu. Terus berikutnya ada area premotor. Premotor area itu dari fungsinya untuk menentukan pola gerakannya. Kayak tadi kan misalnya tujuannya mau ngapain gitu gerakannya. Nah di premotor area ini yang mengatur kayak harus apa aja yang bekerja bagiannya gitu. Terus di bagian yang terakhir ada supplemental motor area. Ini yang berfungsi mengatur gerakan bilateral atau yang dari kedua sisi. Kayak misalnya yang tangan kanan kiri itu keseimbangan gerakannya oleh supplemental motor area ini, dan juga untuk fiksasi gerakannya. Jadi untuk apa ya? Mungkin kembali kayak memastikan gerakan yang mau dilakukan. Nah, setelah ditujukan dari primary motor cortex tadi. Mungkin itu Bu yang saya ngerti. Terima kasih Zaid ya. Jadi betul ya yang tadi disampaikan oleh Zaid. Jadi korteks cerebri ini ada area-areanya yang mengatur untuk pusat motorik ya. Ada primary motor cortex, premotor area, sama supplemental motor area. Nah, primary motor cortex ini dia yang apa namanya membuat gerakan tuh supaya terarah gitu ya. Jadi apa ya namanya? Paham ya kalau gerakan terarah tuh yang seperti apa ya? Jadi fokus gitu ya. Jadi ada tujuannya, sesuai dengan tujuannya gitu ya. Kalau premotor area dia yang pola gerakan ya, pola geraknya seperti apa gitu ya. Terus kemudian kalau suplemental ini yang gerakan bilateral ya, yang memfiksasi gerakan ya. Next slide. Oke, kita agak cepat aja, nggak apa-apa. Nah ini untuk tadi ya yang human area 4, terus kemudian area 6, ini yang untuk gambarnya ya, untuk primary motor cortex, kemudian supplementer, premotor cortex ya, ini gambarnya bisa dilihat. Next slide. Nah ini kembali lagi nih jadi ke traktus kortikospinal ya, perlu kita bahas lagi nggak? Dia berasal dari primary motor cortex ya. 30%, terus kemudian premotor cortex dan supplementary motor area 30%, dan somatosensorik area pada cortex itu sekitar 40%. Ya. Jadi traktus ini dia apa namanya asalnya itu berbeda-beda ya, karena kan nanti kalau ini kan jalur untuk nanti supaya sampai terjadi eksekusi ya. Kalau sampai terjadi gerakan itu kan ada interaksi ya antara bagian otak yang satu dengan yang lain. Makanya dia asalnya itu dari berbagai sub tadi ya. Ada yang dari korteks motorik primer ya sekitar 30%, premotor dan suplementary 30%, dan somatosensorik area. Ya. Nah,
tugas dari korteks cerebri ini apa namanya ke sumsum tulang belakang ya. Ini supaya gimana caranya supaya bisa terjadi komunikasi di sana tanpa adanya gangguan ya di sana ya. Dia bersinaps dengan motor neuron ya yang mengontrol tadi distal ya, neuron alfa dan gamma ya, gamma dan alfa motor neuron ya, sinapsnya ya, terus kemudian interneuron yang mengendalikan neuron motorik ya. Jadi sinapsnya dia si kortikospinal traktus ini bersinapsnya dengan alfa dan gamma motor neuron serta interneuron tadi. Next slide. Oke, nah ini untuk aksonnya sendiri, jalurnya ya, pathway dari piramidal akson, ini dikelompokkan bersama dan membentuk medulari piramid. Ya, si CST ini juga disebut makanya dengan traktus piramidalis. Ya, CST juga disebut traktus piramidalis makanya. Ya, kenapa? Karena tadi melewati ini. Ya, adanya di mana tadi? Di medula oblongata tadi ya, yang untuk si medulari piramid tadi. Ya, sebagian besar dari akson CST ini bersilangan di persimpangan antara medula dan sumsum tulang belakang. Akson ini yang membentuk traktus kortikospinal lateral. Ya, CST lateral ini menginervasi interneuron kontralateral ya ke korteks dan neuron motorik yang mempersarapi otot tungkai yang distal. Ya, jadi ini untuk kalau ada kerusakan pada sistem piramidalis berarti nanti sifatnya tuh dia ini ya kontralateral ya. Jadi kalau kenanya yang di kiri maka nanti akan yang kanan ya yang mengalami kerusakan nanti ya. Di distal limb muscle ini termasuk ini ya. Jadi semua yang ekstremitas ya, yang pada bagian distal itu otot-ototnya dipersarapinya oleh ini. Ya, next slide. Oke, beberapa akson di sini ternyata turun tanpa dekusasi di kolom ventral untuk membentuk traktus kortikospinal medial ya. Dan sebagian besar seratnya di sini dia menyilang ya ke sisi yang berlawanan ya, makanya opposite side ya of the cord di sini dari thoracic atau cervical area ya, dan ini terlibat dalam kontrol area motorik tambahan dari gerak postural bilateral ya, dan neuron motorik yang mensuplai trunk dan proximal limb ya. Jadi ini yang untuk piramid akson yang di sini ya, semuanya berarti yang terkait dengan limb baik upper maupun lower itu semuanya disuplainya oleh piramid. Next slide. Juga postural movement ini, gerakan pada posturnya ya. Oke, ini jalurnya seperti ini tadi ya. Next slide. Nah, untuk target dari CST yang lain di sini ada sinyal feedback sinyal ya, sinyal umpan balik berarti feedback ya dari korteks untuk menginhibisi di sini area korteks motorik yang berdekatan untuk supaya dia lebih apa namanya lebih sharpen tuh tajam gitu ya, jadi mempertajam gitu ya
batas-batas keluaran rangsangnya. Jadi pada saat ada stimulasi seperti itu supaya betul-betul aksinya tuh bisa sesuai gitu ya. Terus kemudian ada juga serabut untuk ke caudatus nucleus dan putamen dari basal ganglia ya. Kemudian serabut ke red nucleus ya, atau yang merah ini ya, ini ada tractus rubrospinal. Kemudian ada juga untuk targetnya yang lain adalah ke serabut reticular substance dan vestibular nuclei ya. Di sini tractus retikulospinal dan vestibulospinal, retikulocerebral cerebral ya, dan vestibulo cerebral tractus ya. Ini target-targetnya ada banyak sekali ya. Next slide. Selain itu juga ke serat pontin nuklei ya, atau inti dari pontin ya. Terus kemudian ini yang disebut dengan pontocerebellar tractus. Kemudian ada yang untuk yang target ke nucleus olivarius inferior ya, itu tractus olivocerebellar ya. Jadi informasi itu descending information ya pada CST ini juga menghasilkan aktivasi pada basal ganglia, cerebellum dan brainstem ya. Jadi padahal ini kan adanya di ekstrapiramidal, tapi dia juga bisa mengaktifasi gitu ya, karena memang fungsi dari otak dan saraf-saraf itu tuh tidak bisa dipilah-pilah sendiri-sendiri, berdiri sendiri gitu ya, karena antara satu dengan yang lain itu ada saling interaksi gitu ya untuk menghasilkan gerakan yang tepat gitu ya. Next slide. Oke. Nah ini coba ada yang bisa menjelaskan ke saya? Input ke motor korteks. Mana inputnya? Halo? Nggak ada yang mau ngejelasin lagi? Input motor korteks ini serat subkortikal ya dari area kortikal lain seperti somatosensorik, frontal, auditori ya, terus kemudian visual ya. Terus ada juga serabut subkortikal dari korteks kontralateral melalui corpus callosum ya. Tahu corpus callosum ya? Corpus callosum itu apa? Adanya di mana corpus callosum? Corpus callosum itu yang membatasi hemisfer kiri dan hemisfer kanan. Ya, betul ya, hemisfer kiri dan kanan ya, dibatasi oleh corpus callosum, dan dia juga yang berfungsi untuk ada komunikasi antara kedua belahan otak ya. Kalau pada perempuan corpus callosumnya tuh lebih tebal, makanya kita akan lebih coba bandingkan kita dengan laki-laki ya. Kalau perempuan itu kalau misalnya sekarang lagi belajar tuh pikirannya bisa kemana-mana tuh. Kalau laki-laki tuh bisa fokus pada satu, kekurangannya dia tuh karena saking fokusnya, misalnya kalau lagi belajar ya udah belajar aja gitu. Kalau kita nih bisa sambil mikirin, oh iya tadi jemuran belum diangkat, oh iya tadi masakan belum ini ya. Itu karena ada ketebalan dari corpus callosumnya tuh lebih berbeda, lebih tebal dibandingkan laki-laki ya. Nah, ini juga serabut somatosensorik dari kompleks ventrobasal thalamus, kemudian serabut dari talami ventrolateral dan nuklei ventroanterior ya, dari cerebellum dan basal ganglia ya. Ini input ke
motor korteks ya. Jadi motor korteks itu menerima input dari mana saja ya. Ini ya. Jadi ada banyak sekali inputnya ya. Ada dari subcortical fiber, dari area korteks yang lain, somatosensorik, frontal auditory visual, ada dari contralateral cortex termasuk corpus callosum tadi ya. Terus kemudian dari talamus ventrobasal kompleks, kemudian dari talamus ventrolateral dan nuklei ventroanterior, dari cerebellum dan basal ganglia, kemudian sampai ke serat dari thalamik intralaminar nuklei ya, ini untuk arousal. Ya, jadi sampai terjadinya gerakan itu banyak sekali input yang dibutuhkan pada motor korteks kita gitu ya. Coba bisa dibayangkan kan seperti halnya misalnya kalian lagi mati lampu nih. Kalau lagi nggak mati lampu misalnya kan kalian punya ini misalnya rumahnya tuh lantai 2 gitu kan. Turun tangga saat nyala sama turun tangga mati lampu beda atau enggak jalannya? Kalian jalan misalnya dari lantai 2 ke lantai 1 saat nyala lampu sama enggak ada penerangan itu gimana? Beda atau sama? Ada perbedaan atau tidak? Ada, Bu. Bedanya apa, Nabila? Kalau pas mati lampu itu kan gelap ya, Bu ya. Jadi Ya, itu kayak ngeraba-raba dulu takutnya ya. itu apa. Artinya apa? Artinya apa? Lihat, kita belajar di sini kan katanya input motor korteks itu juga dari area korteks yang lain somatosensori, frontal, auditory, visual. Nah, jadi input sensoriknya berarti kan banyak yang di ini ya. Saat kita nyala lampu, visual kita berfungsi atau tidak? Berfungsi, Bu. Ya, untuk menghasilkan gerakan itu kan butuh input sensorik ya. Input sensorik itu bisa dari visual, bisa dari auditori, bisa dari taktil, proprioseptif gitu ya. Itu kalau salah satu nggak berfungsi, maka nanti akan di-counter oleh yang lain. Karena matanya kan nggak bisa ngelihat nih. Ya, jadi makanya kita ngeraba-raba kan. Artinya apa? Berarti input sensorik nih yang lain tuh harus ditingkatkan supaya hasilnya itu sama. Jadi yang dibutuhkan itu kekuatan apa namanya untuk sinyalnya itu misalnya untuk menghasilkan supaya kita bisa jalan itu mencapai tujuan itu misalnya tadi dari lantai 2 ke lantai 1 mapping di otaknya itu harus tepat gitu ya. Kalau dibutuhkan sinyalnya 100 volt misalnya, berarti ya 100 volt itu harus ada, gimana caranya gitu. Karena tadi fungsinya 100 itu harusnya dari 5, tapi yang salah satunya diambil, berarti kan yang 4 ini harus mengcounter, makanya dia pakai mengoptimalkan taktil dan proprioseptifnya dengan meraba-raba tadi gitu ya. Nanti pada pasien stroke pun begitu ya, gangguan misalnya pada proprioseptifnya. Biasanya pasien stroke kalian minta untuk coba kita lakukan gerakan misalnya kakinya Pak kita tekuk gitu ya, misalnya ke arah ekstensi gitu ya, terus jalan kita arahkan jalan ekstensi kayak gitu, pasti matanya itu melototin kakinya. Kenapa? Itu cara dia gitu ya untuk kompensasi karena input sensorik dari proprioseptifnya kalau pada pasien stroke itu kurang, maka matanya visualnya itu akan berusaha untuk mengoptimalkan ya input sensoriknya. Dan kita sebagai fisioterapi ya minta dia supaya matanya tuh nggak ke sana justru gitu ya, supaya optimal yang di bagian proprioseptifnya. Ya tergantung tujuannya nanti. Kalau memang kita tujuannya di vision, ya nggak apa-apa. Tapi kalau visionnya mau kita ini kan, jadi seperti itu maksudnya ya. Jadi banyak, ada dari corpus callosum tadi ya, makanya konsentrasi juga akan sangat penting di sini. Kalau pada perempuan biasanya sulit ya karena dibandingkan laki-laki ya corpus callosumnya karena terlalu tebal ya, jadi akhirnya semuanya di otaknya tuh ada tuh.
Kalau saat ini jadi ini ke sini, ini ke sini. Jadi kadang-kala tuh ada satu penugasan tuh enggak optimal gitu dibandingkan dengan yang laki-laki gitu ya. Maka harus difokuskan dulu gitu ya. Apalagi misalnya ibu-ibu kena stroke gitu ya. Itu lain tuh dengan bapak-bapak yang kena stroke ya. Tapi ada kabar baiknya gitu ya dengan corpus callosum yang ini. Jadi kan komunikasi antara kedua belahan otaknya jadi lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki. Biasanya akan lebih baik dibandingkan laki-laki gitu ya. Kemudian nah ini dari cerebellum, basal ganglia juga diperlukan untuk inputnya gitu. Ya nanti terkait bagaimana ketepatan dia bergerak, koordinasinya gitu ya. Arousal juga dari talamiknya. Next slide. Ya, arousal tuh jadi kesadarannya ya. Nah, ini untuk lesinya kita sudah berbicara tentang ini. Lesinya tuh ada penyebabnya itu ada stroke, tumor, trauma ya, upper motor neuron disease ya. Tadi ingat ya, upper motor neuron itu apa? Kenapa disebut upper motor neuron? Tadi ingat? Ini nanti saya keluarin nih. Ya, jadi soalnya tuh udah berapa tuh saya kasih kisi-kisi, udah ada 5 soal ya. Dari materi ini kisarannya ada 8 sampai 10 soal ya, nanti ini keluar juga nih. Nah, di sini ada pertanyaan, kalau lesi pada motor korteks itu nanti akan pengaruhi otot-otot kontralateral ya pada limb atau ekstremitas. Kenapa katanya tuh? Pertanyaannya, kenapa kok kalau ada lesi pada motor korteks akan mempengaruhi ekstremitas kontralateral? Tadi jawabannya kan tadi sudah ini ya, sudah saya jelaskan tadi. Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa? Aduh, gimana ini? Nanti saya keluarin ya, berarti di ujian. Jadi nanti ada pasien stroke gitu, mengeluhkan lemah pada ekstremitas sisi kanan gitu. Terus kemudian bagian manakah pada otak yang mengalami lesi? Nah, itu pertanyaannya berarti. Bagian mana? Sisi yang mana? Kalau hemisfernya aja dulu, hemisfer yang mana? Kalau kanan yang kena lemah, berarti hemisfer mana yang rusak? Hemisfer Kiri, Bu. kiri, Bu. Ya, hemisfer kiri itu baru hemisfer. Nah, nanti kita bicara tentang motor korteksnya tadi. Ya, ada tadi yang kontralateral itu. Nanti pathway-pathway-nya tadi tolong dibaca-baca kembali, nanti itu saya keluarin satu jen. Oke, next slide. Oke, nah ini untuk penyakit, ini apa sih? Lesi ya. Lesi pada CST itu ada tanda positif, yaitu respon yang abnormal ya terhadap stimulus atau hiperrefleksia atau perilaku motorik di sini yang muncul sebagai akibat dari lesinya. Ya, jadi nanti ada positive sign namanya ya kalau ada gangguan pada CST ya, terus kemudian terutama karena di sini withdrawal ya. Jadi withdrawal tuh kayak penarikan ya yang mempengaruhi inhibitory ya, inhibitory atau interneuron koneksi ya, defect. Ya, ini ada tanda yang positif ya, ada positif, ada yang negatif. Nah, kalau yang negatif itu tidak mampu untuk memulai gerakan misalnya seperti itu ya. Tidak mampu untuk mengontrol
otot gitu ya, gerakan otot secara mandiri ya. Misalnya terjadi hipotonus gitu ya, itu berarti tanda yang negatif ya. Kalau tanda yang positif hiperrefleks. Oke, next slide. Oh, ini ada ya penjelasannya. Nah, ini tadi yang seperti yang saya jelaskan. Contohnya hipotonus, weakness ya, paresis itu contoh dari negatif sign-nya. Oke, paralysis ya di sini kalau untuk CST lesion untuk yang negatif sign. Next slide. Ya. Jadi kesimpulannya di sini aktivasi langsung pada alfa, gamma motor neuron dan interneuron ya. Jadi kita kok tiba-tiba ke arah ini. Tadi alfa, gamma dan motor neuron masih ingat nggak itu ada di bagian mana ya tadi pembahasannya? Alfa, gamma, neuron dan interneuron. Itu tadi kalau pada level fungsi di mana tuh? Masih ingat nggak yang tadi? Ya. Jadi kalau ada gangguan pada lesi pada sistem motorik ya pada otak ya, kita bisa mengaktifasinya langsung pada alfa, gamma, motor neuron dan interneuronnya. Dengan cara apa? Dengan cara exercise ya, exercise-nya makanya nanti disesuaikan dengan apa namanya manifestasi klinis yang muncul, gangguan gerak dan fungsinya gitu. Ya. Next slide. Next slide. Nah, ini ya kita bicara tentang brainstem ya. Brainstem motor center. Siapa yang bisa menjelaskan coba? Brainstem motor center. Ini keburu ini nih. Brainstem motor center. Coba siapa yang bisa ngejelasin ke saya? Brainstem motor center. Itu kan tinggal baca aja. Selain Zaid, nggak ada yang lain ya? Apa? Pusat motorik ya pada brainstem. Di sini ada namanya pontin reticular nuclei. Ya, kalau tadi kita bicara tentang pada korteks cerebrinya, sekarang pada brainstemnya. Nah, pada brainstem itu ada pontin reticular nuclei ya, atau nucleus reticular pontin ya. Dia yang berfungsi untuk apa? Untuk eksitasi ya, jadi menstimulasi dari otot-otot anti gravitasi, ya anti gravity muscle, ya otot pada kolumna vertebral dan otot-otot limb, ya ekstensor. Ya, jadi otot-otot ekstensor pada ekstremitas dan pada kolumna vertebral. Ya, ini fungsi dari pontin reticular nuclei. Ya, dan ada pada pontin reticular tractus. Kemudian yang kedua ada medulla reticular nuclei. Dia yang menginhibisi anti-gravity muscle-nya. Ya, ada pada tractus medullari reticulospinal. Nah, si pontin dan medullary system ini harusnya balance antara satu dengan yang lain. Nah, pada pasien stroke, kalau dia mengalami gangguan pada brainstem-nya, ini akan mengalami kesulitan. Harusnya misalnya pada saat posisi tidur, posisi tidur itu kan anti gravity muscle kita itu harusnya dia mengalami ini ya
postural kontrolnya itu jadi rest gitu, istirahat, nggak aktif. Saat tidur terlentang itu kan semua anti gravity muscle tuh inaktif. Ya, makanya kalau pada pasien stroke, kalau yang mengalami kelemahan pada otot seperti itu, ya postural kontrolnya nggak bagus, harusnya jangan diposisikan tidur terlentang. Coba dimiringkan supaya otot-otot anti gravitasinya itu jadi aktif. Kalau miring minimal itu bisa mengaktifkan itu anti gravity muscle. Nah, kalau pada gangguan ini, jadi dia karena postural kontrolnya aktif terus, makanya untuk istirahat aja susah, ya. Karena harusnya kan saat kita istirahat, tidur terlentang seperti itu kan harusnya rest, relax semuanya. Ini enggak aktif terus gitu ya, karena enggak seimbang tadi. Ya, maka kita harus seimbangkan tugas kita fisioterapi gitu ya. Gimana caranya pada saat dia tidur ya memang benar-benar rest, semua otot-otot posturalnya juga rileks. Ya, nanti pada saat kita miringkan dia harus aktif, saat kita aktivasi ke duduk misalnya berdiri itu harus aktif ya. Jadi ada keseimbangan, ada kalanya memang harus aktif, ada kalanya off dulu gitu ya, supaya karena tidak akan bisa tidur nyenyak kita gitu ya. Kalau si otot posturalnya tuh aktif terus, wah sakit itu badan ya. Terus kemudian di sini ada nukleus vestibular. Dia melengkapi fungsi dari excitatory dari Pontine system ya, dengan mengintegrasikan informasi vestibular adanya pada lateral medial vestibulo spinal tractus ya. Ini nanti saya keluarkan pertanyaannya nanti apa namanya bagian mana yang berfungsi untuk mengeksitasi ya atau menstimulasi anti gravity muscle. Ya, bagian mana dari brainstem motor center. Ya, itu harus tahu. Pontine reticular nuclei. Ya, ini harus ini ya, semuanya harus seimbang bekerjanya. Oke, next slide. Nah, ini gambarnya untuk pontine reticular nuclei, ada vestibular nuclei dan medullary nuclei. Next slide. Next slide. Oke, sekarang ke basal ganglia. Siapa yang bisa ini nih? Bantu saya jelasin, bisa? Saya lagi. Izin Ibu. Oke, silakan. Salsabila mau jelasin ya. Ya, izin membantu menjelaskan Ibu untuk basal ganglia dan cerebellum ini itu adalah kumpulan besar dari nukleus yang memodifikasi gerakan dari menit ke menit. Untuk korteks motorik ini mengirimkan informasi ke keduanya yaitu ke ganglia dan cerebellum. Dan kedua struktur itu mengirimkan informasi kembali melalui talamus. Output untuk cerebellum ini itu bersifat eksitasi dan penghambatan, sedangkan ganglia basalis ini bersifat penghambatan. Untuk balance antara kedua sistem ini itu memungkinkan gerakan yang halus dan terkoordinasi, dan gangguan pada salah satu sistem akan muncul sebagai gangguan gerakan. Mungkin sekiranya itu. Oke, jelas sampai di sini? Jadi tadi saya ulang, ganglia basalis dan cerebellum itu apa? Di situ ditulisnya large collection ya of nuclei. Ya, jadi tadi kumpulan besar tadi kalau kata temannya ya, nukleus yang memodifikasi ya, modifikasi gerakan ya dari waktu ke waktu gitu ya, dari menit ke menit di sini ya. Kenapa harus dimodifikasi? Disesuaikan dengan tuntutan yang ada di lingkungan, gitu ya. Kayak tadi misalnya apa namanya? Ada kalanya kita nih apa namanya gelas tadi misalnya awalnya ada di depan kita lah kok jadi berubah
misalnya berapa senti, kita kan nggak pernah berpikir sampai perubahan itu, gitu ya. Ini jaraknya berapa, harus diperkirakan. Ini karena siapa? Ini karena dari basal ganglia dan cerebellum ini fungsinya ke sana. Ya, jadi harus selalu memodifikasi gerakannya. Dia yang memperkirakan, mengkoordinasikan gerakannya supaya gerakannya tuh halus nanti hasil akhirnya. Bisa tepat sasaran gitu ya. Nah, motor korteks tadi apa namanya, yang mengirimkan informasi kepada ganglia basalis dan cerebellum ini. Dan nanti si ganglia basalis dan cerebellum ini mengirimkan kembali informasinya itu melalui talamus. Makanya talamus itu sering disebut dengan stasiun relay gitu ya. Jadi dia yang dia tuh tempat ini apa numpang lewat gitu. Dia yang jalurnya kalau talamus itu ya. Nah, kemudian kalau untuk cerebellum itu sifatnya nanti untuk outputnya itu adalah eksitasi dan inhibisi, sedangkan kalau untuk ganglia basalis itu sifatnya inhibisi. Ya, di antara keduanya ini harus ada keseimbangan supaya terjadi gerakan yang halus dan terkoordinasi gitu ya. Kalau ada gangguan pada salah satu di antaranya, maka nanti akan terganggu gitu ya. Makanya kalau pada pasien ataksia contohnya, gangguan pada cerebellum, kalau ganglia basalis itu Parkinson ya, itu kan tidak bisa mengkoordinasikan gerakan gitu ya. Saat kapan saya harus jalan, memulai jalan, saat kapan saya harus berhenti, saat kapan saya harus muter gitu kan. Kalau jalan kan kita tidak bisa lurus terus kan. Ada kalanya misalnya kayak saya sekarang nih ya, mau ke toilet misalnya, dari toilet kembali lagi ke kamar misalnya, itu kan harus turning, harus muter ya. Itu nggak bisa kalau orang yang apa namanya Parkinson gitu ya, karena memang tadi makanya disebutkan dia tuh modifikasi terus gitu ya, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu gitu ya, sesuai tuntutan. Nah, kalau ada gangguan nggak bisa ini, ya makanya terhambat semuanya, gerakannya tuh jadi nggak bisa halus dan terkoordinasi dengan baik. Gitu. Kalau pasien ataksia pernah lihat nggak? Ada nggak ya gambar? Nanti kalian coba apa namanya cek ataksia gitu untuk videonya biar punya gambaran kalau pada ataksia itu seperti apa. Pernah ke lapangan nggak? Ke rumah sakit atau ke klinik fisioterapi gitu, terus lihat pasien yang ataksia gitu? Sejauh ini belum, Ibu. Oh, oke. Ya, ya. Jadi biasanya kalau pasien ataksia itu ada perubahan pada pola jalannya gitu ya. Terus kemudian koordinasinya buruk ya. Kayak misalnya tadi suruh nulis misalnya nggak akan bisa nulis ya, dia pasti berantakan ya kalau pada pasien ataksia ya. Terus saat jalan misalnya jalan terus tiba-tiba jatuh kayak gitu ya, itu karena ataksianya ya. Banyak faktor nanti ya, langkah kakinya tidak stabil gitu ya, terus suruh ngancing baju misalnya itu susah tuh kalau orang ataksia yang motorik halus seperti itu. Makan maksudnya mau ke mulut dia ke telinga misalnya ya, dan itu nyata memang betul seperti itu gitu. Makanya harus kita syukuri ya kalian semuanya sehat, bisa melakukan aktivitas. Oke, next slide. Ini nanti keluar soalnya untuk basal ganglia dan cerebellum itu tadi apa namanya, nanti saya kasih contoh kasusnya gitu ya. Ada pasien misalnya Tuan X, seorang laki-laki umur 60 tahun gitu, datang ke fisioterapi dengan keluhan tidak bisa jalan, apa namanya, tidak bisa mengontrol jalan gitu, atau tiba-tiba kadang suka berhenti sendiri terus tiba-tiba bisa jalan lagi gitu ya, tidak bisa memulai gerakan atau seperti apa ya, itu semuanya nanti ada di soalnya. Nanti tinggal kalian pilih yang mengalami kerusakan ada di bagian mana gitu ya.
Next slide. Maaf. Interupsi Ibu. Ya, boleh. Ya, Aryan, ya udah Aryan. Mengingat ini hari Jumat Ibu dan sudah Ya, juga. Jadi boleh. Sedikit lagi nih. oke. Makanya, next slide. Oke, ini tinggal sedikit lagi. Nanti kalau untuk materi ininya bisa dibaca sendiri ya. Ganglia basalis, nah ini fungsinya penting untuk postur dan perencanaan serta koordinasi ya, motor aksi ya, ini penting sekali. Kehilangan nah kalau ini kehilangan aksinya itu menghasilkan tremor kalau ganglia basalis. Ya, ada Parkinson. Ya, ciri khas dari Parkinson ada apa saja? Ingat, minimal 3 apa? Tremor, tremornya resting tremor. Terus kemudian yang kedua ada bradykinesia. Kemudian ada apa lagi? Satu lagi. Pernah dengar bradykinesia? Halo? Belum Ibu, belum pernah. Oh alah, oke. Ada bradykinesia. Bradykinesia, ya bradykinesia itu gerakannya tuh jadi lambat gitu. Kalau tremor tahu ya? Tahu Ibu. Sama satu lagi rigidity. Ya, ada 3 ciri khas pada Parkinson ya. Ada tremor, rigiditas, sama bradykinesia. Tremor itu yang bergerak-gerak tanpa tujuan. Ya, resting tremor berarti saat diem itu dia bergerak terus ya. Kalau rigid tuh kaku, bradykinesia itu slow motion gitu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan? Untuk laki-laki boleh silakan untuk keluar dari Zoom ini gitu ya. Nanti ketemu lagi di jam 1:30 ya. Boleh yang mau sholat laki-laki. Untuk yang perempuan tadi ada yang mau ditanyakan, boleh silakan. Yang laki-laki yang muslim boleh silakan sholat. Laki-laki boleh ya, jangan sampai saya dosa nanti. Oke, ada yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Tapi penjelasan saya tadi bisa dimengerti ya? Nanti ujian bisa ya? Bisa Ibu. Ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah ujiannya soalnya nggak jauh dari yang tadi saya jelaskan. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, kita cukupkan dulu. Selamat istirahat. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nanti jam 1:30 ini ya lebih aktif lagi ya. Dari tadi saya kayaknya cerita terus takutnya nanti bosen terus kemudian ngantuk. Jadi akhirnya nggak masuk ya. Tapi bisa ditangkap ya, benar ya? Oke, ngangguk semua berarti bisa. Saya anggap bisa ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu. Nanti ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Zidni nanti kabarin saya ya Senin ya. Insya Allah bisa. Saya kemarin janji-janji itu karena ini ternyata ada banyak aktivitas di luar kita selama 3 minggu kemarin. Jadi saya memang nggak bisa full sama sekali ini ke kampus, memang di luar kampus kegiatannya gitu. Jadi mohon maaf ya. Iya Ibu, nanti Zidni pastiin dulu ke Pak Ganesnya Bu. Oke, makasih. Sama-sama. Live ya Neng. Iya Ibu. Iya Bu. Yang mau istirahat dulu guys. BTW Senin jadi praktik sama Pak Ganes. Jadi Bunia tadi minta kelas juga. Nini, kenapa tadi nggak sekalian ngomong, bilang aja Pak Ganes jam 1. Oh Jadi iya lupa, astagfirullah. Senin ujian praktek. Iya. Nah
dengerin pas banget gak sih aturan Bunia tuh mau nggak mau pagi. Langsung nih chat sekarang aja Bunia nih. Tapi jam Tadi punya 10. masuk Stop kan? record dulu Oh iya. guys. Stop record. Recordnya belum